Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Tentunya selain kita menahan makan dan minum, maka kita juga harus menahan pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita harus berpuasa mata selain dari berpuasa dari makan dan minum. Lantas, bagaimana kita berpuasa mata? Berpuasa mata adalah dengan kita menundukkan pandangan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Menutup pandangan dari hal-hal yang keji, serta menguncinya dari perbuatan ataupun dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan katakanlah kepada lelaki-lelaki mukmin atau orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkategorikan orang-orang yang menjaga mulut dan kemaluan, menjaga pandangan dan kemaluan, itu adalah orang-orang yang beriman. Tentunya ada hubungan antara pandangan dengan kemaluan. Biasanya suatu perbuatan yang keji itu bermula dari mata. Nazratun fabtisamun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Nazratun dimulai dengan pandangan. Fabtisamun kemudian diikuti dengan senyum. Kemudian fasalamun. Kemudian assalamualaikum, menyapa. Fakalamun, setelah itu mulai berbicara. Kemudian karena sudah akrab, famau'idun, buat janji. Ngopi bersama, atau makan siang bersama, atau iftar bersama. Kemudian faliqaun, setelah itu baru ada pertemuan. Dan ketika ada pertemuan, di sana akan ada pihak ketiga yang namanya setan yang akan menggoda kita sehingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi biasanya satu perbuatan yang keji dimulai dari pandangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkorelasikan antara pandangan dengan menjaga kemaluan. Cara kita untuk menjaga kemaluan adalah dengan kita berpuasa mata. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala bani adama nasibuhu minaz zina. Famudriku dzalika la muhalah. Wal ainani zinahuman nazar."
telah ditetapkan bagi Bani Adam bagian-bagian dari bentuk-bentuk perzinaan. Dan dua mata, zinanya adalah dengan memandang. Bukan maknanya kita tidak boleh melihat. Mata digunakan untuk melihat, tetapi fungsinya adalah untuk melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menunduk pandangan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa nazrah itu, pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis. Sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah pandangan yang beracun, yang digoda oleh setan. Maka ketika kita berpuasa, maka kita harus mempuasakan pandangan kita agar puasa kita berkualitas. Apa langkah-langkah kita untuk meningkatkan puasa mata? Yang pertama adalah dengan kita menundukkan pandangan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Camkanlah bahwasanya bermula dari mata. Perbuatan yang tidak baik itu bermula dari mata. Pandangan, kemudian senyum, salam, kalam, janji, kemudian pertemuan dan eksekusi. Semuanya bermula dari mata. Makanya mata ini merupakan pintu hati kita. Yang kedua adalah dengan kita menjaga diri dari menonton film-film porno. Film-film yang tidak baik, yang sekarang ini lagi marak. Karena itu akan membuat kita tidak tenang dan berpikir yang tidak baik, yang pada akhirnya akan mengangan-angankan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang ketiga adalah dengan kita menghiasi mata kita dengan hal-hal yang baik, misalnya dengan baca Quran, dengan menonton ceramah, atau dengan kita menangis, bahkan kita membaca buku-buku yang bisa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mata kita, karena mata kita ini juga akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan, kemudian penglihatan, pendengaran, hati akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.